Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya GNT Manual Tech. Kali ini kita akan melanjutkan proses kemarin kan sudah kita papas token as yang Supra ini dengan Pratuk Roller Jupiter atau Mio PNP. Kali ini kita akan melihat angka-angka yang sudah kita bentuk token as ini. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman atau pengetahuan. Jadi tiap-tiap beda pelatuk pasti beda noken asnya. Yang kemarin ini adalah noken as pelatuk Roller PNP yang Grand Supra atau sejenisnya C100. Nah, seperti ini. Ini dari bahan standar. Ini dari bahan standar. Kemudian ini ada dari bahan mentah, bahan las-lasan ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, terlihat lebih gemuk ini, namun ini belum jadi. Ini baru proses pembuatan profil, menyesuaikan nanti kita akan papas lagi jika angkanya kebesaran. Oke. Tidak perlu berlama-lama, kita akan coba lihat angka yang noken as ini berapa. Nah, ini juga sebenarnya belum jadi, tapi kita coba dulu, nanti enak kita mau ngurangin atau nambahinnya ya. Langsung saja kita akan ukur sama-sama, kita akan dial sama-sama. Kita akan mencari dulu enclose-nya ya teman-teman, yang di angkatan 1 mili. Di sini terbaca 44. Nah, kita tulis enclose ada di angka 44. Kemudian kita cari X open-nya ya, ada di dari 52 ya teman-teman, ada di 52. Kemudian kita akan cari lip dari yang X 1 ada di 7 mili ya, yang lip X adalah di 7 mm. Kemudian kita akan cari in open-nya. Sini terbaca 23. Kemudian kita akan cari overlap-nya 1, yang tadi 1 terbaca 1, 2, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 54, 2,54, 2,54. Kemudian kita akan cari lift in. Tadi terbaca 2,54, tinggal kita teruskan 3, 4, 5, 6, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 86. 6,86. Nah, ini bisa kita kurangi lagi sedikit biar nanti sama. Kemudian kita akan cari close-nya. Ada di 14 ya, ada di angka 14. Kemudian overlap kita akan lihat tadi terbaca 1, 2, 2,00, artinya 2 mili ya. Jadi ini untuk lebih maksimal
harus kita geser karena angka overlap ini terlalu besar. Kalau misalkan untuk kompetisi atau aturan mainnya itu harus minimal maksimal harus perbedaannya adalah 0,20, sedangkan ini adalah 2,54. Jadi untuk Supra ini kita gampang tinggal longgarkan saja di bagian diperbesar, nanti kita geser sedikit-sedikit. Nah, untuk durasi ini kita akan lihat berapa nilainya, yang durasi in maupun X. Kita akan tambahkan 44 tambah 23, kemudian 52 ditambah 14, 43, 4 tambah 3 7, 4 tambah 2 6, 4 tambah 2 6, 5 tambah 1 6. Tinggal ditambahkan 180. 7, 6 tambah 8 adalah berapa ya? Berapa? 12. Genap tambah 8 12. 6 tambah 8 14. 4, kemudian 247, kemudian ini 246. Nah, jadi ini selisihnya 1 ya. Ini lumayan bagus angkanya. Jadi harus angka noken as ini harus minimal untuk kompetisi itu antara 2-3 perbedaannya, dan tidak boleh lebih dari 10 derajat perbedaannya. Nah, untuk angka yang ideal ini coba kita akan retar ya. Artinya retar itu kebalikannya ke arah jarum jam, teman-teman. Semisal kita akan retar di 2 derajat. Coba kita akan retar di 2 derajat jadi berapa? Kita retar aja di angka 3 derajat lah. 44. Berarti jika kita geserkan ke atas, ini berarti ditambah, kemudian ini berkurang, ini berkurang, ini jadi nambah. Nah, ini kita coba retar angka 3, berarti ini 3, ini 3, ini 3. Nah, kemudian coba 44 jadi 47, kemudian 52 kurangi 3 jadi 49, kemudian 23 kurangi 3 20 jadi 20, kemudian 14 tambah 3 17. Nah, ini hampir mendekati angka-angkanya. Jadi nanti kita ketika mencari angka ini, kita fokus di angkatan yang ini, overlap ini, maupun misalkan nilainya lebih besar dari ini, yang ini lebih besar daripada yang X, harus misalkan 2,20 30, nah, paling maksimal 30. Biasanya teman-teman suka pakai misal 2,20, misalkan 2,40, ini 2,20. Jadi ini harus perbedaannya minimal maksimalnya 0,20. Nah, ini sudah lumayan bagus angkanya. Nanti kita tinggal finishing, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih belajar, nah, angka overlap ini sangat penting ketika kita membuat sebuah noken as dan menyetelnya di mesin. Dan kenapa para mekanik-mekanik yang handal atau yang sukses itu selalu pakai ini, nggak mungkin nggak pakai ini. Jadi mereka ini menentukan angka-angka ini dan angka overlap ini. Nah, ketika misalkan innya ini terlalu besar, maka motor tuh bawahnya cepat tapi atasnya nggak ada. Nah, kemudian jika X ini lebih besar angkanya, jadi misalkan ini X-nya 254 atau berapa lebih, nanti atasnya yang enak tapi bawahnya itu kendor banget. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar atau yang benar-benar ingin bisa,
kalian harus punya daya, harus punya unsur derajat. Jadi ketika kita memapas noken as atau kita memodif noken as itu tidak sia-sia, dan yang paling utama adalah alat noken as. Nah, alat pemapasan noken as sebenarnya nggak perlu harus mahal, nggak perlu harus beli yang 5 juta atau 10 juta untuk noken as, untuk mesin papas noken as. Kita hanya cukup, kalau teman-teman yang minim dana seperti saya itu bikin dari ngerakit sendiri, bukan beli. Namun yang harus diperhatikan adalah jig noken as atau dudukan noken as itu. Ketika jig noken as itu tidak center, maka hasil papasan kita akan jelek. Jadi harus diperhatikan juga bagian situ. Jangan kita hanya mengejar angka-angkanya tapi tidak memperhatikan kepresisiannya. Seperti mesin ini saya buat sendiri, walaupun ini dengan harga murah, dan mudah-mudahan kedepannya saya mempunyai mesin yang bagus seperti orang-orang punya. Nah, ini juga sebenarnya belum presisi. Ketika saya copy di sini harus masuk lagi ke sini. Jadi jangan patah semangat, terus berkarya. Oh iya teman-teman, kemarin saya sudah dial noken as yang bahan standar ini dengan pinggang yang sangat kecil ini. Ternyata saya dial angka-angkanya seperti ini. Jadi kadang saya suka aneh. Jadi bukan suatu ukuran pinggang kecil atau besar. Kalau noken asnya rubah sepatu color ini, angkanya cuma ada seperti ini teman-teman. Yang peletuk standar ini ada di 40 18 sangat kecil. Nah, ketika ini dipasang pakai peletuk standar, pasti dia mentok, si overlapnya pasti mentok. Jadi seperti saya bilang, untuk pemapasan noken as standar diubah jadi peletuk roller itu cara pengerjaannya itu beda. Jadi dengan profil seperti ini ketemu durasinya kecil, maksudnya tidak terlalu besar. Jadi saya simpulkan bahwa noken as yang standar papas peletuk roller itu tidak bisa buat kompetisi. Namun kalau dipakai harian terabas bisa. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lewatkan setiap video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ada pencerahan bagi teman-teman yang masih mencari, dan apabila kurang jelas ataupun bertanya silahkan di WA ataupun di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.